Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Tasbita Syala Faizanur dengan NIM Mahir 02, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman, Angkatan 2022. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah folklore yang diampu oleh Ibu Nina Kuyana Hadiputri. Sebelum itu, pada minggu lalu saya sudah menjelaskan definisi dari folklore. Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai salah satu jenis folklore, yaitu folklore lisan. Maka dari itu, ayo teman-teman semua, simak video ini dengan baik. Folklore lisan merupakan warisan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Hal ini seringkali terjadi melalui pertemuan langsung antara pencerita dan pendengar. Ciri khas folklore lisan adalah interaksi langsung antara pencerita dan pendengar yang memungkinkan adanya pertukaran cerita dan pewarisan budaya. Menurut Dananjaya, pada tahun 1991, folklore lisan memenuhi beberapa fungsi dalam masyarakat, seperti mengungkapkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, menyampaikan kritik sosial, mengungkapkan pendapat terhadap pemerintah, serta mendidik atau mewarisi nilai-nilai dari satu generasi ke generasi lainnya. Beberapa jenis folklore lisan yaitu bahasa rakyat, ungkapan tradisional, peribahasa, sajak, cerita rakyat, dan nyanyian. Di salah satu contoh folklore lisan ada cerita rakyat. Nah, dalam cerita rakyat pun terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama dongeng. Dongeng adalah cerita yang dianggap benar oleh para penyair atau pendengarnya tanpa keterkaitan waktu atau tempat dengan dunia saat ini. Yang kedua, epos, yaitu menceritakan kisah kepahlawanan dan petualangan. Contohnya cerita Mahabharata dan Ramayana. Yang ketiga, cerita jenaka, mengisahkan kebodohan dan unsur humor, seperti Pak Pandir dan si Kabayan. Yang keempat, parabel, melibatkan tokoh manusia dan hewan, contohnya semut dan belalang. Yang kelima, parabel, menyajikan kisah dengan pesan moral menggunakan benda mati sebagai tokoh utama, misalnya kisah sepasang slop. Yang keenam, fabel, menggunakan binatang sebagai tokoh utama untuk menyampaikan pesan moral seperti cerita Kancil yang cerdik. Yang ketujuh, legenda, menceritakan asal-usul suatu tempat atau wilayah seperti cerita Tangkuban Perahu. Yang kedelapan adalah mite, mengandung nilai sakral dan mitis, sering melibatkan dewa atau dewi seperti kisah Dewi Sri dan Nyi Roro Kidul. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah sage, mengandung cerita sejarah atau nilai sejarah seperti Ciung Wanara dan Roro Jonggrang. Selanjutnya, folklore lisan juga memiliki fungsi dalam ragam budaya masyarakat. Di antaranya, yang pertama, penghiburan dan hiburan. Cerita rakyat, lagu-lagu, dan legenda dapat menghibur pendengarnya. Yang kedua, pemeliharaan identitas budaya. Folklore lisan adalah warisan budaya yang disampaikan dari generasi ke generasi. Mereka mencerminkan nilai-nilai, keyakinan, dan tradisi suatu kelompok masyarakat, membantu memelihara dan meneruskan identitas budaya mereka. Yang ketiga, pendidikan dan pembelajaran. Cerita rakyat dan legenda seringkali mengandung pelajaran moral atau nilai-nilai yang diinginkan untuk disampaikan kepada generasi muda. Mereka juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengajarkan sejarah, keterampilan hidup, dan pengetahuan lainnya. Yang keempat, penciptaan komunitas. Folklore lisan memiliki kekuatan untuk menyatukan anggota komunitas dalam pengalaman bersama. Mereka menciptakan ikatan sosial antara individu dalam kelompok, memperkuat rasa solidaritas dan persatuan. Yang kelima, pelestarian bahasa dan tradisi lisan. Folklore lisan seringkali berperan dalam menjaga keberlanjutan bahasa dan tradisi lisan. Melalui nyanyian, dongeng, dan cerita, bahasa dan gaya berbicara tradisional dapat dipertahankan dan dilestarikan. Yang keenam, ekspresi kreatif dan identitas pribadi. Bagi para narasumber dan seniman folklore, pengalaman berpartisipasi dalam pembentukan dan penyampaian folklore lisan adalah ekspresi kreatif dan identitas pribadi mereka. Ini memungkinkan mereka untuk menyampaikan pengalaman pribadi mereka dan berkontribusi pada warisan budaya bersama. Melalui berbagai fungsi ini, folklore lisan memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial, budaya, dan artistik suatu masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.